Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C0201550. Nah, pada video ini saya akan mereview mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan yang ke-11. Di video ini saya akan membahas materi tentang investasi pada sekuritas utang. Yang pertama di sini, pengertian dari sekuritis utang itu apa sih? Pengertian dari sekuritis utang ini sendiri, sekuritas utang ini merupakan bagian dari instrumen keuangan, tepatnya di bagian aset keuangan. Instrumen keuangan ini yang diatur oleh PSAK nomor 50 tentang penyajian. Lalu PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian. Dan selanjutnya PSAK nomor 60 itu tentang pengungkapan. Dan ada juga PSAK nomor 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Lalu di sini ada pertanyaan, kenapa sih banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan? Nah, itu semua karena perusahaan instrumen keuangan itu adalah bagian yang paling besar. Apalagi jika pada perusahaan keuangan, misalnya perbankan, maka asetnya yang berupa keuangan itu merupakan aset yang paling besar. Dan lalu kemudian, apa saja sih yang termasuk ke dalam instrumen keuangan? Nah, di sini ada 4 instrumen keuangan. Yang pertama itu ada aset keuangan. Lalu yang kedua itu ada liabilitas keuangan. Yang ketiga itu ada instrumen ekuitas. Yang keempat ada sekuritas derivatif. Lalu yang kelima ini yang terakhir ialah lindungi nilai. Yang fokus dibahas pada materi ini adalah tentang aset keuangan. Nah, di sini kita akan membahas aset keuangan terlebih dahulu. Aset keuangan berbentuk dari aset keuangan ini adalah kas, piutang, investasi dalam sekuritas utang, investasi pada obligasi, investasi pada saham, derivatif, investasi dari sekuritas yang lain. Nah, di sini ada 4 kategori yang termasuk dalam aset keuangan. Aset keuangan yang diatur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu perusahaan yang akan mencatat aset keuangan ketika perusahaan itu memperoleh sebesar harga perolehan. Jika ada biaya transaksi itu akan dicatat secara terpisah dan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanggal pelaporan. Lalu ada aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu perusahaan yang akan mencatat keuangan itu sebesar harga perolehan. Jika ada biaya transaksi, maka ditambahkan itu menjadi bagian dari harga perolehan. Dan selanjutnya ada pinjaman dan piutang. Pinjaman dan piutang ini yaitu perusahaan ini akan mencatat aset keuangan yang berupa pinjaman atau piutang itu sebesar harga perolehan. Lalu ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Maksudnya adalah yaitu perusahaan yang akan mencatat aset keuangan sebesar harga perolehan. Jika ada biaya transaksi, maka ditambahkan menjadi bagian dari harga perolehan. Nah, untuk akuntansi, untuk aset keuangan ini bergantung pada kategori aset keuangan apa yang digunakan. Lalu selanjutnya, di sini yang kedua itu ada namanya liabilitas keuangan. Dan contoh dan bentuk dari liabilitas keuangan ini adalah yang pertama itu ada obligasi, yang kedua itu ada hutang wesel, yang ketiga itu ada hutang hipotek, dan kemudian
Selanjutnya, untuk yang ketiga itu ada lagi namanya instrumen ekuitas. Dari instrumen ekuitas ini adalah yang pertama itu saham. Maksudnya itu saham biasa dan saham istimewa. Ada dua. Selanjutnya yang kedua itu ada return earning. Yang ketiga ada treasury share. Dan yang keempat ini ada sekuritas derivatif atau sekuritas turunan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima itu lindungi nilai atau sekuritas nilai. Sekuritas turunan dan sekuritas nilai tidak dibahas pada aset ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada akuntansi terkait dengan aset keuangan. Akuntansi keuangan ketika keuangan itu diperoleh, akuntansi keuangan ketika aset keuangan itu dinilai, ketika disajikan dalam laporan keuangan. Dan di dalam buku Dwi Martiani ini mengelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal atau yang biasa disebut dengan untuk akuntansi keuangan ketika aset keuangan itu diperoleh. Selanjutnya, pengukuran setelah perolehan awal atau yang biasa disebut dengan untuk akuntansi keuangan ketika aset keuangan itu dinilai ketika akan disajikan dalam laporan keuangan. Baiklah, mungkin ini saja pembahasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.